Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita membahas editorial bukan bagi-bagi jatah di BUMN. Bang Eman, ada yang bilang begini, kalau bagi-bagi jatah itu diberikan kepada orang-orang yang memang punya kemampuan, yang memang mengerti manajemen, yang punya integritas, walaupun memang mereka mungkin menerimanya karena tanda terima kasih atas apa yang sudah dilakukan di dalam kontestasi pemilu sebelumnya, bukankah itu baik-baik juga, Bang? Ya kalau bagi-bagi jatah itu kan pasti tidak memperdulikan kompetensi kan. Oh, tidak begitu ya? Nggak peduli dia. Kalau namanya bagi-bagi jatah, makanya saya bilang tadi saya Bung Leo, yang terjadi selama ini, yang menentukan, yang membahas orang bakal di BUMN mana, ya di luar. Oh, bukan di dalam. Oh. Tapi itu biasanya itu kan punya power itu kan. Yang jauh lebih kuat. Oh, jauh lebih kuat daripada yang ada di dalam. Yang ada di dalam. Jadi yang di dalam itu tinggal mengaksesi aja. Oh, berarti yang di luar itu sakti itu, Bang? Bukan sakti lagi. Oh. Itu apa? Mujarab. Nah, itu sebabnya kalau menurut saya ya, ke depan ini kan sudah dimulai nih kan. Mulai katakanlah tanda kutip bersih-bersih lah. Betul. Ya, mulai melakukan seleksi karena sebetulnya untuk BUMN ini perlu ada tim seleksi yang independen. Ya, jadi mereka yang harus menyeleksi siapa akan duduk di direksi BUMN mana dan siapa yang akan menjadi komisaris, komut dan sebagainya. Sekarang sudah ada tim penilai akhir itu, Bang? Ya katanya ada TPA. Iya. Tapi maksud saya seperti kita juga menyeleksi yang akan duduk di KPK, yang akan duduk misalnya untuk misalnya di komisi yudisial, ada tim seleksi yang independen. Jadi mereka inilah yang menghimpun semua untuk di Pertamina misalnya, untuk di PLN seleksi independen. Karena kalau misalnya ketika diseleksi itu muncul dari kalangan politisi, nggak apa-apa. Selama punya kemampuan. Selama punya kemampuan dan kompetensinya tidak diragukan kan. Dan integritasnya tidak diragukan. Integritas itu yang paling penting ya. Nah, tetapi kalau itu tidak melalui tim seleksi, nah ini yang saya khawatirkan. Sehingga kuat dugaan kita di situ ada subjektivitas Menteri BUMN atau ada subjektivitas daripada kekuatan-kekuatan invisible hand yang tidak kelihatan gitu kan. Jujur aja Bung Leo ya. Diakui atau tidak diakui, saya katakan di awal tadi, BUMN kita hari ini, tanda kutip ya mungkin nggak usah tanda kutip, sakit keras. Sakitnya kenapa, Bang? Ya memang sakit keras itu ya karena memang selama ini dia sudah menjadi sapi perahan. Oh, menjadi sapi perahan. Itu sinyalemen berarti kemungkinan besar benar? Kalau menurut saya sih itu bukan sinyalemen. Faktanya memang BUMN ini kan tidak bisa diandalkan kan. Kan mestinya kan BUMN itu kan menjadi lokomotif pembangunan ekonomi kita kan. Iya, dia sebagai motor. Sebagai motor. Tapi yang terjadi selama ini kan dia jadi beban. Dia tidak berdaya. Dia terkulai sebetulnya. Tapi Bang, ada beberapa BUMN yang mengatakan bahwa kami sudah berbuat banyak loh. Seperti misalnya BUMN infrastruktur, BUMN karya. Mereka sudah membangun banyak jalan. Kemudian ada BUMN bank, perbankan, bank-bank negara. Mereka mengatakan kami sudah mendistribusikan, menjadi mediasi loh, intermediasi antara orang yang punya uang dan kebutuhan pembangunan. Berarti kan kami sudah memberikan juga sumbangsi bagi negara ini. Ya mungkin dari 100 lebih BUMN ada satu misalnya gitu. Kan selama ini juga kan pernah nggak dengar ada BUMN yang sempat berkor-kor untung 100 sekian M, ternyata setelah dia rugi. Rugi sekian T kan gitu kan. Laporan keuangannya ajaib kan. Nah, maksud saya ini kan fakta. Nah, maksud saya ke depan ini mumpung Menteri BUMN-nya saya lihat ini bagus nih ya. Ini untuk sementara ini saya anggap Erick Thohir ini kan nomor wahid lah. Dan jangan menjadi jadi tergerak lagi dia ke bawah nanti kan. Jadi sekali dia mulai dulu sekarang ini di Pertamina, muncul misalnya Ahok, muncul misalnya Chandra Hamzah. Nah, ke depan memang harus dimunculkan
orang-orang seperti ini Hmm. di jajaran komisaris dan di jajaran direksi gitu ya. Oke, Bang Elman, pertanyaannya begini Bang. Diduga ada oknum-oknum di dalam BUMN yang terusik karena mungkin mereka sudah bermain selama ini, terusik kalau kemudian ada orang-orang dari luar yang masuk dan memimpin mereka. Dan ada kemungkinan, ini pakai logika saja Bang, mereka melakukan sabotase. Kalau melakukan perlawanan verbal, serikat pekerja atau siapapun mengatakan kami menolak itu tidak mempan, jangan-jangan nanti mereka melakukan sesuatu yang bisa menghambat kinerja BUMN itu. Kalau itu terjadi bagaimana Bang? Begini Bung Leo, saya nggak percaya BUMN sekarang ini jumlah yang menguasai itu lebih banyak yang sudah jorok kan. Oh, Pasti masih lebih banyak yang punya idealisme kan. yang bersih, Bersih. yang baik. Jadi saya nggak yakin kelompok-kelompok yang sekelompok kecil ini yang selama ini berkuasa sepenuhnya atas BUMN itu mampu betul-betul menguasai sepenuhnya ke depan gitu. Yeah, Nah, yeah. kalau misalnya BUMN ini nanti direksinya juga sudah clear, komisaris juga sudah clear, saya pikir ampas-ampas tadi itu akan segera dienyahkan itu. Akan terbuang dengan sendirinya. Yang menjadi soal kalau direksinya juga Iya. tidak clear, Iya. komisarisnya juga tidak clear, ya orang-orang ini nanti akan tetap merajalela kan. Iya, Sama iya. seperti kita lihat Iya. betapa perlawanan dari serikat buruh dari Pertamina terhadap Ahok misalnya. Ahok, Gitu. ya sebagai komisaris Dan ini juga utama. nanti akan terjadi mungkin juga di PLN. Iya, iya. Nah, kalau pemerintah firm seperti sekarang ini misalnya tetap menaruh Ahok di sana kan, Iya. Ahok ini kan nanti untuk mengawasi. Saya tidak mau mengatakan komisaris Pertamina selama ini tidak mengawasi, Iya. tetapi menurut saya munculnya Ahok sebagai preskom, menurut saya nanti direksinya juga akan terbantu. Meningkatkan daya dorong ya. Nah, dia akan Daya terbantu. awas, iya. Nah, terutama misalnya memang Ahok kan bilang saya bukan godfather yang mengerti tentang mafia minyak, migas gitu kan. Iya. Tapi kalau dugaan saya nanti otomatis ini mafia minyak ini juga mulai kembut ini kan. Kan dia tahu kapasitasnya Ahok kan. Ketar-ketir juga ya. Ya karena Ahok kan Iya. kan dia bisa juga meminjam tangan Iya. polisi, Iya. bisa meminjam tangan KPK, Integritas bisa dan meminjam reputasi sudah tangannya diketahui. kejaksaan. Iya, Nah, iya. dan ini kan menurut saya harapan saya Polri dan Kejaksaan Agung Iya. dan KPK harus bahu-membahu untuk bagaimana membersihkan tikus-tikus yang ada di BUMN ini. Bang Elman, Abang tadi mengatakan bahwa sejauh ini kita melihat kinerja, walaupun belum terlalu lama ya bekerja, kinerja Menteri BUMN Erick Thohir ini bagus, on the right track. Tapi saya memikirkan begini Bang, saya menduga-duga orang-orang yang punya kepentingan, apalagi mungkin selama ini benar yang dikatakan bahwa BUMN ini adalah ATM-nya beberapa kekuatan politik untuk mengikuti pemilu atau pilkada tahun depan yang paling dekat, mereka berusaha mendekati Menteri BUMN. Pertanyaannya Bang, seberapa kuat seorang Erick Thohir untuk menahan godaan, tekanan, ataupun pressure politik dari orang-orang yang ingin memasukkan kader-kadernya di dalam BUMN? Kalau misalnya Pak Erick Thohir ini segera membentuk tim seleksi Ya. yang independen dan tim seleksi itu diumumkan. Oh, Nah, sekarang misalnya ada anggotanya Leo, Ya. Samosir, Herman Saragi, Ya. Polan, Dana gitu. Nah, Ya. kalau itu ada, silakan aja. Mau kekuatan partai politik atau muncul nama dari istana, muncul nama dari ini nggak apa-apa. Masuk tim seleksi. mengikuti sistem Nah, seleksi. sistemnya. Nah, Oh, biarlah tim seleksi ini nanti yang akan menguji kompetensinya, Iya. integritasnya, Iya. dan sebagainya. Loh, kalau memang lolos, ya kenapa kenapa tidak? tidak? Dan itu harus transparan ya, Bang? Harus transparan. Prosesnya itu harus masyarakat transparan. bisa Dan mengikuti. nilainya harus dibuka. Oh, nanti Ini malu Bang. skornya, loh. Yang nilainya jelek Ya, nanti kalau- dari kalau- partai berkuasa misalnya. Kalau malu, jangan titipkan orang. Oh, iya Nah, juga dan ya. saya Iya sih juga. memang naif kalau kita mengatakan, katakanlah partai politik tidak akan menjorokkan nama. Iya. Naif juga saya katakan bahwa dari kelompok-kelompok ini tidak menitipkan nama. Iya. Tidak apa-apa. Iya. Titipkan aja nama sebanyak-banyaknya, Iya. tetapi semua kita serahkan kepada tim seleksi independen ini. Jadi Oke.
Menteri BUMN juga terbantu Iya. dan dia juga Iya. tidak ada beban. Oke. Bang, Dari situ baru ke TPA. betul. Bang Elman, kalau saya ibaratkan lari, ini kan mengelola BUMN harusnya tidak lari jarak pendek atau sprint. Karena di awal-awal semangat begitu, nanti lama-kelamaan orang sudah agak lupa, tidak sanggup, akhirnya tidak bisa membersihkan. Kita harus bisa maraton. Sekuat apa kita lari maraton, kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, sebelum kita mendengarkan pemirsa, pertanyaannya begini Bang, manusia itu kan punya batas ya, dan seorang Erick Thohir juga saya rasa mungkin punya batas juga. Seberapa kuat untuk menahan desakan, lobby, tekanan dari entah partai politik atau kelompok yang lain, invisible hands itu untuk memasukkan orang-orangnya? Gini Leo, kau percaya nggak bahwa Erick Thohir ini tidak dalam tekanan? Pasti tidak. Pasti ditekan ya, Pasti ditekan. cuman tidak cerita saja. Tidak cerita aja. Semua yang punya kepentingan sudah menekan Erick Thohir ini dari awal. Oh, Pokoknya Bung Erick, saya mohon di sini ya, saya titip ini, saya titip ini. Udah pasti deh. Kalau kita tanya, ada nggak Pak Erick? Oh nggak ada. Pasti dia bilang, Iya. saya nggak ada tekan saya. Iya, Pasti ada. iya, Kan gitu kan. iya. Tetapi itu yang saya katakan, untuk menghindari ini semua, bentuk aja tim seleksi. Oke. Seleksi ini yang akan menentukan Iya. siapa dijagokan untuk BUMN mana gitu. Dan transparan ya, terbuka Transparan. ya. Oke. Nah, apakah Erick Thohir ini kuat? Ya, saya yakin Erick Thohir ini kan orang yang sudah mumpuni. Udah selesai lah dia dengan Dirinya. Iya. Maka dia pasti akan sepanjang perintah presiden dia Iya. pasti laksanakan. Iya. Kecuali juga presiden ikut main kan gitu. Ini. Janganlah. Itu udah. Kita juga percaya dengan integritas Saya presiden. percaya Bang. presiden nggak ikut main. Iya, iya, iya. Wakil presiden pasti clear. Iya. Tapi kan itu yang kita ingatkan. Iya. Harapan saya tetap seperti ini, Iya. maka Erick Thohir pasti akan kuat. Iya, mengingatkan itu Mengingatkan perlu itu juga. penting. Jadi Perlu. karena kita pun tetap presiden dan wakil presiden juga tetap kita ingatkan. Oke. Kan dia presiden kita kan. Benar. Bang Elman, kita akan juga minta ingatan dari pemirsa. Kita akan mendengarkan pendapatnya. Kita sudah terhubung dengan Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Baik, Mas Leo dan Bung Elman. Ya. Bukan bagi-bagi jatah di BUMN, tapi berperanlah secara profesional di dalam menyehatkan BUMN. Itu Ya. kata kuncinya. Kemudian begini Mas, bahwa Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir ini diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik, yaitu BUMN yang harus benar-benar dikelola secara transparan dan profesional. BUMN ini merupakan korporasi, namun juga merupakan milik negara. Sehingga Yeah. BUMN ini dipaksakan untuk bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi negara, namun juga dituntut untuk mampu menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, dan dituntut harus mampu berperan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kemudian begini Mas, kami mengingatkan untuk kedepannya. Satu, jangan lagi ada BUMN yang merugi. Yang kedua, jangan lagi ada tarif listrik dan BBM naik. Ketiga, jangan lagi ada kebutuhan masyarakat yang dikelola oleh BUMN itu langka atau mahal. Empat, BUMN harus benar-benar mampu go internasional dan berani bersaing dengan BUMN negara-negara di dunia. Lima, BUMN harus benar-benar mampu memberikan keuntungan bagi negara, dan BUMN harus bersih dari mafia dan radikalisme. Ya, Baik. kalau itu mampu diwujudkan, berarti kepemimpinan Erick Thohir sukses. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi. Di belakang Pak Bambang ada Pak Anton di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pak Anton, selamat pagi Pak. Salam, selamat pagi Bung Leo dan Bung Elman Saragi. Selamat pagi Indonesia. Shalom, selamat pagi. Silakan Pak Anton, pendapat Anda Pak. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Bambang Saptono tadi. Saya hanya menambahkan beberapa hal. Pertama, marilah rakyat Indonesia ini sebagian besar sudah percaya kepada Jokowi. Unsur trust itu ya, kepercayaan itu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terhadap pemimpinnya. Pak Jokowi juga sudah memilih pembantu-pembantu dia, ya menteri-menteri, yang rakyat ini harus percaya. Kita harus menaruh kepercayaan yang kuat, khusus mengenai topik pagi ini. Iya. Maka
saya sangat yakin, mari beri kesempatan kepada mereka untuk bekerja. Ya. Dan di dalam mereka bekerja itu, satu hal yang paling penting, bahwa kenapa Ahok menjadi fenomenal dalam konteks ini. Pak Erick Thohir sendiri sudah menyampaikan, dia butuh orang pendobrak. Sayangnya tidak diuraikan pendobrak itu seperti apa. Mari kita harus akui, melalui figur Ahok ini, dia mendobrak attitude, prinsip-prinsip kerja selama ini yang sifatnya penjilat. Anti munafik dia berkata apa adanya, transparan. Oleh karena itu rakyat Indonesia harus percaya itu. Saya yakin, mari, memang proses berubah itu tidak gampang. Dalam disiplin ilmu saya belajar semester mata kuliah yang namanya proses berubah. Orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang diksi-diksi negatif itu, mantan-mantan dari BUMN yang udah dipecat itu seperti Said Didu dan sebagainya, itu abaikan. Baik. Proses berubah itu butuh pengorbanan. Mereka itu orang-orang status quo. Jalan terus, go ahead. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi Pak Anton di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa percaya bahwa apa yang dilakukan ini sudah on the right track, Bang Elman. Tapi pertanyaannya kembali lagi, bagaimana memastikan kemudian orang-orang yang kemudian dimasukkan ke dalam BUMN ini, yang baru direkrut untuk membuat dobrakan ini, benar-benar bisa melaksanakan fungsinya. Karena kalau saya bayangkan, Bang, pasti ada perlawanan dari dalam, Bang. Ya, enggak mudah. Jadi kecuali perlawanan dari dalam, perlawanan dari luar lebih dahsyat lagi tuh. Oh, ada juga ya? Ya, bukan. Kalau dari dalam kan gampang kan? Iya. Kalau dari dalam kan kita terus tahu. Karena di bawah ininya ya, Kan kendalinya bisa ya. kita kendalikan. Iya. Yang sulit adalah menghadapi tekanan dari luar. Oh. Dan ini sulit untuk dibaca ini kan. Sulit diidentifikasi. Iya. Seperti angin. Iya. Ya. Tidak Jadi terlihat. kalau angin itu kan tidak terlihat tapi teraso. Orang awak bilang itu. Teraso. Tidak terlihat tapi teraso. Gitu. Tidak terlihat tapi terasa. Terasa gitu. Okay. Nah ini dan inilah yang selama ini menghantui BUMN. Dan ini dari bukan baru sekarang. Iya. Sejak zaman dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi tetap sama. Bahkan sekarang ini lebih dahsyat ini. Itu saya katakan orang-orang yang di luar ini yang sudah mengkapling seluruh BUMN ini. Seluruh BUMN dikaplingnya. Yang rugi tidak kali, Bang? Kenapa? Yang rugi tidak, mungkin di kafling tidak mau juga gitu yang rugi. Justru dia senang masuk ke BUMN yang rugi tuh. Oh, supaya menambah kerugian. Menambah kerugian. Tanpa terlihat begitu ya. Seakan-akan kinerja dari BUMN itu. Di mata mereka tidak ada BUMN yang rugi. Oh. Di mata mereka BUMN itu adalah tempat bancakan yang paling dahsyat. ATM ya. ATM dan paling nikmat. Jadi kalau Leo bilang mereka gak mau memang rugi, berarti dia masih sehat dong. Oke. Karena di luar sana juga nggak sehat. Langkah terakhir yang kita harus sampaikan kepada Menteri BUMN untuk segera melakukan perbaikan di BUMN seperti apa akan kita bahas di bagian berikut. Bagaimana pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita ada di ujung dari diskusi kita pagi ini. Bang Eman, memang seperti yang tadi saya bilang Bang, ini kan lari jarak jauh ya, membersihkan BUMN, membuatnya menjadi produktif. Apalagi kalau kita mengatakan bagaimana membuat BUMN ini bisa bersaing di kancah dunia. Sekarang dari sekian BUMN hanya ada satu yang masuk ke Fortune 500, itu 500 perusahaan terbaik di dunia. Pertanyaannya, apakah kemudian yang dilakukan ini bisa terus-terusan terjadi? Bagaimana kita memastikannya pembersihan, efektivitasan ini bisa berjalan dengan lancar? Ya memang tergantung kepada kebijaksanaan pusat ya. Tergantung kepada ya kembali presidennya. Presiden ya? Kalau presiden mau BUMN sehat, pasti bisa sehat. Karena keinginan presiden menyehatkan BUMN itu kan akan dibuktikan dengan tindakan kan. Nah seperti yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir ini kan, dia kan sekarang mengejawantahkan melaksanakan perintah presiden. Presiden kan bilang BUMN harus untung. BUMN harus menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional. Laksanakan. Lalu Menteri BUMN menjabarkannya kan gitu kan. Nah, salah satu menjabarkannya dia bersih-bersih dulu di Kementerian BUMN. Di strukturnya ya. Nah, dia bersihkan dulu supaya ini supaya jangan menjadi tempat
negosiasi kan gitu kan. Iya, iya. Ruang-ruang gelap. Jadi ini harus menjadi ruang terang. Orang-orang yang duduk di kementerian ini harus orang-orang yang bisa dipercaya untuk menyehatkan BUMN. Iya. Jangan kita berkor-kor menyehatkan BUMN, tapi di kementeriannya juga masih tetap ruang-ruang gelap kan gitu. Di rumah sendirinya tidak terang benderang. Tidak begitu ya? terang benderang. Nah, menurut saya sepanjang dari atas clear, pasti lini tengahnya juga clear. Iya. Nah, saya percaya Pak Jokowi ini tidak main-main ini. Karena kalau melihat tantangan ke depan kan pertumbuhan ekonomi dunia juga akan melambat kan. Betul. Bahkan ada sampai minus kan. Betul. Ada yang 0 sampai ada yang minus. Sudah resesi yang Sudah di resesi beberapa gitu. negara itu ya. Untuk kita masih ada pertumbuhan 5,0 sekian persen kan Iya, gitu kan. iya. Kalau BUMN ini untung, Leo tahu nggak? Yang akan menikmati adalah rakyat. Bang Elman dan saya ya. Saya dan Bung Leo dan rakyat kita yang ada di Samosir sana yang paling menikmatinya itu kan. Iya, Sama yang di Papua, Iya. sama yang di Sabang, Iya. sama juga di Pulau Rote dan sebagainya. Pulau Miangas. Jadi rakyat sekarang ini sedang mengawasi rencana-rencana baik dari Erick Thohir ini. Iya. Begitu Erick Thohir mengatakan Ahok akan menjadi Preskom Pertamina, rakyat yang ingin maju, dia pasti bertepuk tangan. Iya. Hore! Iya. Akhir daripada mafia migas yang selama ini bercokol di Dugaan mafia migas yang susah dilihat tapi ternyata terasa ya, akibatnya ya. Kita boleh dugaan, boleh bilang untuk menghaluskan kita dugaan. Faktanya kan ada barang itu. Jadi harapan saya Pak Erick Thohir tidak boleh kendor, dia harus tetap tegar. Kalau memang terpaksa, lempar handuk aja. Karena dia jangan sampai Erick Thohir mau ikut katakanlah terseret arus. Kalau terpaksa ada tekanan, ya udah saya lempar handuk, beritahu saya nggak kuat karena ada tekanan dari Leo. Saya nggak kuat karena ada tekanan dari Elman. Jelaskan itu terbuka bermasyarakat. Oke. Supaya ada perbaikan ke depan. Baik. Semoga kita bisa terus mengawal BUMN kita supaya menjadi motor pembangunan ekonomi kita. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah di sini, Bang. Selamat pagi.